PKS dan peserta Lomba Rawi yang semuanya saya hormati. Bersama kita ada Ustadz Al-Mansur Hidayatullah, Ketua PKS Jakarta Selatan, seluruh jajaran pimpinan PKS Jakarta Selatan, juga para ustadz kita yang tadi luar biasa membersamai lomba dan final lomba pembacaan Rawi Simtud Duror, Ustadz Firman Syah, Ustadz Wahyudi Hasan, dan Ustadz Abdullah Salam. Jazakumullah khairan katsiran, luar biasa penjuriannya, sangat-sangat profesional Ustadznya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Kepada seluruh peserta lomba Rawi yang luar biasa, anak-anak, ibu-ibu, para ustadz, para ustadzah, dan semuanya yang telah luar biasa mensemarakkan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, sekaligus juga peringatan Hari Santri dengan menyegarkan ruhiyah kita, spiritualitas kita, ingatan sejarah kita, dengan mendendangkan dan atau melombakan syair-syair yang sangat indah, Simtud Duror. Barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala bahwa sekalipun kita adalah partai politik di PKS, tapi cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada para ulama, cinta kita pada para santri, dengan peninggalan mereka, diantaranya adalah syair, diantaranya adalah rawi, diantaranya adalah hadrah, diantaranya adalah peringatan maulid itu sendiri. Justru karena kita di partai, kita bisa menyelenggarakan ini secara lebih masif lagi, lebih banyak lagi, lebih terbuka lagi, membuktikan bahwa memang partai politik memang, apalagi partai politik Islam seperti PKS, memang tidak boleh hanya datang untuk meminta suara menjelang pemilu, pilkada maupun pileg ya. Tapi sebagai partai Islam memang sudah sangat seharusnya bila partai pun juga selain mengurusi negara, tapi juga melestarikan budaya yang sangat baik yang ada di masyarakat, yang sudah menjadi tradisi, yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh para ustadz kita, para ustadzah kita, diajarkan oleh para kiai-kiai kita dalam bentuk maulid, dalam bentuk Simtud Duror, dalam bentuk rawi, Simtud Duror, Barzanji, dan lain sebagainya. Termasuk juga di dalam melestarikan semangat menjadi santri, dan karenanya membela ulama, membela umat, membela Indonesia. Ketiganya itu bergabung hari ini di dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Ustadz Al-Mansur Hidayatullah beserta seluruh panitia di PKS Jakarta Selatan. Ya, sekali lagi, ya inilah bentuk Islam yang rahmatan lil alamin gitu ya. Ya, ngurusi politik iya, ngurusi seni budaya iya, mengurusi sejarah iya, mengurusi peringatan Maulid juga iya. Karena memang semuanya adalah bagian daripada kerahmatan, bagian daripada kebaikan, bagian daripada hal yang harus oleh partai politik dirawat. Jangan sampai kemudian kita tiba-tiba ternyata menjadi negara yang anti umat Islam, negara yang anti Maulid, negara yang anti kepada tradisi umat Islam, negara yang kemudian malah membebaskan LGBT, membebaskan free sex, membebaskan kemungkaran, justru anti kepada kegiatan keagamaan. Jangan sampai terjadi. Dan salah satu cara mengkoreksinya adalah partai politik Islam seperti PKS hadir bersama dengan umat, bersama dengan para ulama, bersama dengan para ustadzah di Majelis Taklim, bersama dengan seni budaya Islam, memperingati Maulid, menyegarkan rawi, hadrah, dan lain sebagainya. Dan inilah yang dikerjakan oleh PKS. Dan ini lagi-lagi membuktikan bahwa memang PKS itu ya Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya. Tidak sebagaimana yang sering difitnahkan dan disalahpahami. Kalau kemudian terkait dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, nanti secara spesifik khusus akan diselenggarakan oleh DPD PKS tanggal 30 ya, setelah masuk insyaallah tanggal 30 Oktober yang akan datang. Nah, hari ini peringatan atau lomba rawi, sekalipun itu sebenarnya lebih terkait dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, tapi juga dikaitkan dengan hari-hari ini kita semuanya termasuk PKS memperingati Hari Santri Nasional. Karena di PKS juga kalau santri artinya adalah mereka-mereka yang belajar ilmu agama di pesantren. Masya Allah, alhamdulillah di PKS itu sejak dari awal didirikan sampai hari ini pimpinan-pimpinannya dan kader-kadernya adalah banyak sekali yang alumni pesantren. Nyantrinya juga bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai di luar negeri. Nyantrinya di luar negeri seperti Al-Habib kita Dr. Salim Segaf Al-Jufri, nyantrinya di Medina saja itu lebih dari 14 tahun.
Kalau saya adik kelas beliau gitu, saya di bawah beliau 4 tahun gitu, saya nyantri di Gontor 5-6 tahun, kemudian nyantri di Madinah sekitar 13 tahun, sehingga kita belajar bahasa Arab hanya sebentar, hanya sekitar 19 tahun saja. Dulu Presiden pertama PKS juga adalah santri, pesantren Al-Islah di Kediri. Kemudian pimpinan PKS juga ada yang santri langsung daripada gurunya para ulama di Jakarta, yaitu Kiai Haji Abdullah Syafi'i di Jakarta Selatan ya. Dan begitu banyak yang kemudian santri-santri dari PKS termasuk Ustaz Al-Mansur Hidayatullah dan lain sebagainya, nyantrinya di Indonesia, nyantrinya di Mesir, nyantrinya di mana-mana. Jadi wajar saja bila PKS juga memperingati Hari Santri ini, karena memang ya komunitas PKS adalah komunitas santri juga. Ada alumni Tebuireng, ada alumni Langitan, ada alumni Matoil Falah, ada alumni Buntet, bahkan Presiden PKS sekarang alumni Buntet, ibu-ibu semuanya, saudara semuanya. Jadi begitulah PKS sangat dekat ya dan bagian daripada komunitas santri, karena memang begitu faktanya adalah bahwa pimpinan PKS ini atau yang mendirikan PKS, aktivis PKS di pusat di daerah adalah begitu banyak yang latar belakangnya dari pesantren. Itu kalau kita mempergunakan pendekatan terminologi santri dalam konteks yang tradisional yang sudah baku gitu ya. Sementara belakangan dimanakan santri juga adalah bukan hanya yang belajar ilmu agama dari lembaga-lembaga keagamaan formal di pesantren, tapi siapapun yang mempelajari ilmu agama dan kemudian ilmu agama Islam dan kemudian berkomitmen mengamalkannya, maka dia adalah santri. Itu yang pernah disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia sekarang. Nah, bila demikian maka ya PKS ini semuanya adalah santri, karena di PKS diajarkan betul tentang pentingnya belajar ilmu agama. Karena di antara kurikulum kader PKS juga adalah tentang mempelajari tentang akidah, mempelajari tentang fikih, mempelajari tentang hadis, mempelajari tentang sirah nabawiyah, dan begitu seterusnya. Nah, dengan pendekatan inilah maka sangat penting kita menyegarkan kembali ingatan bahwa benar santrilah melalui Kiai Haji Hasyim Asy'ari menggelorakan resolusi jihad, menggelorakan fatwa jihad, dan nanti dilanjutkan oleh santri-santri di Muhammadiyah melalui Kiai Bagus Hadi Kusumo, santri tamatan dari beragam pesantren di Jogja dan sekitarnya. Beliau menjadi ketua PP Muhammadiyah dan beliau melanjutkan apa yang difatwakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Surabaya tanggal 22 Oktober. Maka Kiai Bagus Hadi Kusumo pada tanggal 28 Mei tahun 1946, beliau memfatwakan tentang yang disebut sebagai amanat jihad. Kontennya sama atau mirip, yaitu umat Islam difatwakan untuk berjihad, maju ke depan, baik ke depan yang paling di depan maupun juga kalaupun di belakang menyiapkan logistik, ini amanat jihadnya, untuk kemudian menjaga kemerdekaan di Indonesia, agar tidak kembali dijajah oleh Belanda, agar umat Islam bisa merdeka dari penjajahan kafir Belanda. Nah, dengan pendekatan ini maka peristiwa yang kemudian diakui pemerintah sebagai Hari Santri Nasional ini betul-betul penting untuk kita maknai sebagai selama umat Islam tidak perlu ragu untuk maju terdepan membela bangsa dan negara Indonesia dari apapun bentuk penjajahan yang sudah pernah terjadi. Dulu penjajahan namanya penjajahan asing Belanda maupun juga Jepang maupun juga Inggris. Tapi Bung Karno kemudian menyebut istilah neokolonialisme, kolonialisme gaya baru. Kolonialisme gaya baru itu bisa bentuknya adalah liberalisme, bisa bentuknya adalah komunisme, bisa bentuknya adalah ateisme, bisa bentuknya adalah sekulerisme, bisa bentuknya adalah radikalisme, terorisme, separatisme, atau bentuknya adalah kemiskinan, bentuknya adalah kezaliman, ketidakadilan, bentuknya adalah adu domba. Itu semuanya adalah bentuk-bentuk penjajahan, karena kalau ini dibiarkan maka kita semuanya akan menjadi tidak merdeka, kita menjadi terjajah kembali. Nah, karenanya penting betul para santri dan bersama dengan PKS untuk maju ke depan, berada di garda terdepan, menyelamatkan umat, menyelamatkan bangsa, melanjutkan peran yang dilakukan oleh para kiai kita dengan resolusi jihad dan amanat jihadnya, supaya Indonesia kita betul-betul merdeka dalam segala halnya, sehingga tidak ada lagi kezaliman, sehingga tidak ada lagi apalagi kezaliman pada ulama, kepada para umat Islam, kepada para habaib, supaya tidak ada lagi dampak daripada COVID-19, kemudian terjadi kemiskinan di mana-mana.
Karena PKS juga sangat mementingkan sisi membela masyarakat dari sisi penegakan hukum, juga membela masyarakat dari sisi dampak-dampak akibat daripada COVID-19. Nah, demikian juga tentang hal-hal yang lain. Nah, insya Allah dengan semangat semacam ini dan kemudian dipandu dengan lomba Rawi Simtud Duror, maka kecintaan kita kepada Indonesia, kecintaan kita sebagai santri terhadap negara ini menjadi kecintaan yang mendalam karena sudah menjadi bagian daripada seni dan budaya, menjadi tradisi yang baik. Supaya dengan cara itu maka sekali lagi kita melanjutkan peran daripada para santri, PKS memfasilitasi, mendukung dan membela supaya peran ini tetap bisa dilaksanakan secara maksimal bersama tentu dengan para ulama, bersama dengan ormas-ormas Islam, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Irsyad, ada PUI dan lain sebagainya, dan juga bersama dengan para tokoh-tokoh masyarakat di Jakarta Selatan. Ini para ustadz, para ustadzah, para kiai, ibu-ibu majlis taklim, ya, yang kemudian semuanya aktif dengan kegiatan seni budaya, Simtud Duror, hadrah dan lain sebagainya. Jadi karenanya saya sangat menyambut dengan sangat baik dan sangat mendukung dan mendoakan agar acara ini sukses dan berkah, dan nanti Ustadz Ahmad Hidayatullah akan melanjutkan dengan yang lebih rinci dan lebih tajam lagi. Dari saya demikian, sekali lagi selamat untuk para peserta lomba Rawi. Saya doakan semuanya menang, Ustadz dan Ustadz semuanya ya, menang juara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke juara yang keberapapun. Yang penting adalah kita sudah memaksimalkan potensi yang diberikan oleh Allah, kesempatan yang diberikan oleh PKS untuk bisa bersilaturahim, menyegarkan kembali semangat kita sebagai santri, kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada seni-seni keislaman, melanjutkan dan merawat tradisi yang diwariskan oleh para ulama-ulama kita. Itu saja ada sebuah kemenangan. Barakallahu fikum jami'an wa wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa wal hadi ila sawa'is sabil wa nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.